Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar tentang tema Aku Sayang Bumi, Bumi Tempat Tinggalku. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran online selama 1 minggu karena kakak-kakak kita dari kelas 6 ada ujian. Jadi, anak-anak, supaya tidak kakak-kakaknya tidak terganggu, kita belajar online dari rumah. Kita lanjut. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Mei 2022. Kita pasti kelas A2 ya di TK Kristen Aletea Lumajang. Bumi, pasti udah tahu bumi itu apa sih? Bumi itu kayak kita lihat di globe, bentuk buminya kita itu kan bulat kan? Bulat kan kalau di globe? Kemarin yang kita lihat, bulat kan kalau di globe? Nah, anak-anak, bentuk bumi memang bulat. Contohnya, kita pergi ke Lumajang, kota Lumajang tidak berpindah. Seandainya kita pergi ke Amerika, pulang ke Lumajang, tidak pindah tempat, kita kembali. Kalau kita pergi ke tempat yang berbeda, ke tempat yang berbeda juga, kita tetap ketemu. Nah, tapi apakah bentuk bumi itu hanya bulat atau seperti apa? Kita lihat yuk contoh-contoh bagaimana bentuk bumi itu bukan saja bulat, tetapi bervariasi atau banyak. Nah, bentuk bumi yang bulat ini, dalam bumi yang bulat ini, di alam semesta ini, ada yang namanya daratan. Nah, ini daratan bentuknya. Nah, daratan, bentuk bumi daratan itu banyak, ada pokoknya banyak sekali. Nah, setelah itu, selain daratan ada laut. Bentuk buminya juga berbeda ya. Laut itu ada di planet bumi juga berbeda dengan daratan tempat kita tinggal. Bentuknya berbeda. Walaupun di globe kita lihat kemarin, bulat ya, tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, kita lanjut. Kita lihat contoh-contoh kenapa bisa dibilang bumi itu bervariasi bentuknya. Apakah laut sama dengan gunung, lembah sama dengan sungai, atau jurang? Kita lihat bentuknya. Pasti kita sering lihat ya, ini kita bentuk bumi, ini lembah. Nah, ini gambar lembah, ini bentuk bumi tidak rata ya, atau bervariasi, atau bermacam-macam. Akan berbeda dengan yang namanya sungai, walaupun tempat ininya di planet bumi ya, tempat kita tinggal ya. Oke, selain bentuk sungai, ada yang namanya juga jurang. Pasti berbeda dengan tadi sungai. Berbeda dengan apa lagi selain sungai? Selain sungai, berbeda dengan lembah, berbeda dengan jurang. Terus bentuk bumi itu bervariasi yang lainnya padang gurun. Kata Excel kemarin, padang gurun itu ada di Arab ya, atau di Korea, atau di mana ya, benar ada di Arab padang gurunnya. Tapi ada juga sih beberapa negara yang ada padang gurunnya. Nah, bentuk bumi salah satunya tuh padang gurun itu berbeda dengan yang ada sungainya lebih banyak, atau danaunya lebih banyak, lautnya lebih banyak. Nah, anak-anak, pada saat ini kita belajar lagi yang lain selain itu. Kita lihat bentuk bumi. Ada laut. Laut dengan daratan berbeda ya. Walaupun laut sendiri itu berada di planet bumi. Oh, jangan lupa. Planet bumi itu tempat tinggalnya makhluk hidup. Contoh makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau misalkan ada tempatnya makhluk hidup, tentunya apa yang dilakukan? Tapi sebelum itu kita lihat gambar ini. Ini juga bentuk bumi. Bentuk bumi itu ada laut, ada lembah, ada jurang, dan juga ada gunung. Bentuknya berbeda. Kalau jalan raya kan jalan tol lurus terus, coba kita lihat. Kalau bentuk gunung tidak rata, dia nanjak turun ke bawah.
Belum kalau kita jalan tol itu tidak rata ya, tidak sama dengan jalan tol. Jadi bentuk bumi itu bermacam-macam. Kita lanjut, ada yang rata, ada yang tidak rata, terus ada yang berkelok-kelok, seperti itu. Nah, bumi adalah tempat tinggal yang manusia. Tapi apa sih yang dilakukan manusia sehingga bumi sekarang ini menjadi sakit? Kalau kita sakit diobati ya, kalau bumi sakit apa sih yang harus dilakukan? Atau buminya jadi tidak bagus, buminya berpolusi, buminya bisa terkena bencana, seperti contoh yaitu ini, manusia menebang pohon sembarangan. Tapi rumahku kan pakai kayu. Ya, benar pakai kayu. Kalau kita mau rumah kita pakai kayu, kita boleh nggak menebang? Boleh, asalkan ada izin dan juga kita menebang pohon itu tidak banyak-banyak. Contoh misalkan ditebang satu ya, ditebangnya dua, ditebangnya tiga, ditebangnya empat. Sudah diizin di pemerintah, ditebang pohonnya satu ya, tebangnya banyak. Nah, akibatnya hutannya jadi rusak, jadi gundul, terus tanaman-tanaman berkurang, pohon-pohon berkurang. Nanti kalau pohon-pohon berkurang, apa yang terjadi? Yuk kita lanjut. Nah, selain tadi di hutan, Tuhan sudah ciptakan hutan dengan tumbuh-tumbuhan di laut. Anak-anak coba lihat, perhatikan gambar ini. Coba lihat, ini membuang sampah sembarangan. Nah, kan itu bumi tempat tinggalnya makhluk hidup. Kalau tadi sudah menebang pohonnya sembarangan di hutan, sudah membuang sampah sembarangan, nah nanti berakibat fatal buat makhluk hidup. Berakibat apa ya? Kerugian. Seperti apa? Atau menimbulkan kekacauan atau kesakitan bagi bumi, atau kerugian bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita lanjut. Nah, ini nih anak-anak suka pergi ke mall. Tapi kita belajar tentang ini, aku sayang bumi ini. Boleh nggak bangun mallnya itu banyak sekali? Contoh, di Lumajang itu ada 1000 mall, contoh gitu ya. Nah, boleh saja, yang penting tanahnya cukup, tempatnya luas. Tapi kalau sudah seperti ini, nanti ada hal-hal yang merugikan makhluk hidup yang terjadi, anak-anak. Kita akan belajar nanti. Nah, ini. Selain manusia yang membuat bumi kita itu tidak baik, ada juga kejadian alam. Contoh tadi pembangunan apa? Bangunan kota yang berlebihan, penebang pohon yang berlebihan. Nah, terjadi yang namanya banjir. Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah ciptakan hutan, sudah ciptakan laut, sudah ciptakan semua. Tapi kalau manusia buatnya merugikan makhluk hidup yang lain, contohnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, nanti tanah yang diserap itu kurang airnya. Contoh, tanahnya semakin, kalau bangunannya semakin banyak, tanahnya yang tersedia semakin sedikit kan? Nah, untuk menampung air hujan itu tidak cukup, maka terjadinya namanya banjir. Seperti ini, lihat, banjir motor, mobil, nggak bisa lewat orangnya. Ini orang nangkap ikan atau orang yang jatuh, loh, Alin kurang tahu ya. Kita lanjut yang lain lagi. Keadaan bumi. Nah, ini kalau kemarau. Nah, ini para petani-petani nih. Kalau kemarau panjang, kurang persediaan air, nah ini yang terjadi. Tumbuh-tumbuhan, itu tumbuhan makhluk hidup, tidak bisa berkembang dengan baik. Ini akan terjadi. Dan tidak menghasilkan dengan baik juga. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi kan Allen sudah bilang bisa terjadinya hujan, bisa terjadinya banjir, air yang berlebihan karena tidak diserap oleh tanah. Terus anak-anak harus tahu, kalau kita pakai listriknya banyak, airnya banyak, tanahnya sudah semakin sedikit, terus hujannya misalkan mengalami kekeringan, kebanjiran, dan lain-lain,
ternyata bumi kita ini tidak baik-baik saja, atau bumi kita ini sedang sakit. Nah, yang terjadi adalah polusi udara, kita juga tidak menghirup oksigen yang banyak untuk pernafasan makhluk hidup, dan kita juga, misalkan contoh nih, kita menghidupkan lampu, menghidupkan peralatan elektronik, menggunakan aliran listrik yang berlebihan, nah akan menjadi bumi kita sakit atau bumi kita tidak baik-baik saja. Itu yang dinamakan dengan pemanasan global. Lihat buminya, haci kayak gitu. Hacinya ini cuma gambar ya. Ini mau menunjukkan keadaan bumi kalau sedang sakit atau pemanasan global. Tuhan sudah ciptakan bumi dengan baik. Manusia sebenarnya harus melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, memang zaman sekarang pemanasan global sudah kita rasakan. Apakah kita harus diam-diam saja? Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti gambar ini, anaknya bilang, apa sih yang harus dilakukan? Walaupun pemanasan globalnya sudah ada, supaya mengurangi, kita bisa lakukan hal sederhana-sederhana untuk kelangsungan bumi kita dan untuk tempat tinggal makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut. Hal sederhana untuk menjaga bumi demi kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama, anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak membuat sampah pada tempatnya, baik di rumah, di sekolah, dimanapun, di mall, di tempat permainan, di alun-alun, dimanapun. Kalau sampah dibuang pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi supaya bumi kita tidak sakit, supaya bumi kita itu masih bisa menyediakan oksigen yang baik untuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, supaya bumi kita menyediakan air yang bersih, supaya bumi kita juga terlihat indah. Nah, kita lanjut. Selain itu, anak-anak, kita lakukan yaitu selain membuang sampah, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Ini namanya penanaman kembali hutan yang reboisasi. Penanaman hutan yang gundul, penanaman ya namanya reboisasi. Nah, kita lanjut. Jadi anak-anak jangan tunggu mau tanaman yang seperti apa, bebas. Yang penting anak-anak harus ingat, lihat, selain ditanam harus juga dirawat. Jangan cuma ditanam, ditinggalin, nggak disiram air, dan diberi pupuk, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Selain itu, nah ini PDAM ya anak-anak. Biasanya di sekolah dan dimanapun, coba lihat ini gambarnya. Keran air, kita sering mencuci tangan, mencuci apapun, atau mencuci baju, atau mencuci piring yang kita gunakan. Jangan lupa keran airnya dimatikan supaya menghemat. Kenapa? Supaya kita juga bisa menyediakan air bersih. Kita jangan terlalu boros, jangan sampai mati airnya tidak bisa hidup lagi karena kebanyakan banyak terus terjadinya banjir dan lain sebagainya, airnya jadi kotor, kesediaannya juga kurang. Nah, kita harus menggunakan air sebaik mungkin dan jangan lupa dimatikan kalau sudah tidak digunakan. Jangan sudah habis cuci tangan ditinggalin, harus dimatikan ya. Kalau di kelas, Mem Allen sering lihat anak-anak masih ada beberapa yang lupa untuk mematikan air keran ketika mencuci tangan ataupun di kamar mandi. Yuk, dari sekarang kita belajar di rumah, dimanapun. Kalau kita menggunakan air bersih, kita menggunakan dengan baik, dan jangan lupa setelah menggunakan kerannya dimatikan. Nah, ini lihat gambarnya ini. Anak ini mematikan lampu. Nah, anak-anak, kita memang takut gelap. Tapi kalau tidak menggunakan lampu, jangan dihidupin terus 1 kali 24 jam. Kalau selesai digunakan, dimatikan. Nah, dimatikan supaya menghemat energi. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk mengurangi
pemanasan global atau agar mengurangi bumi kita supaya tidak sakit gitu ya, mengurangi. Walaupun sekarang sudah terjadi yaitu pemanasan global, tapi setidaknya kita bisa lakukan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi kita dan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, giliran sekarang adalah anak-anak membuat tugas atau belajar. Kita sudah belajar tentang bumi, bentuk bumi, bagaimana hal-hal yang dapat merugikan bumi, baik perbuatan manusia maupun perbuatan apa, hal apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bumi, dan tiba saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, tugas yang pertama anak-anak, coba lihat gambar ini. Ini buku Brilian ya. Tunggu, kalian lihat. Buku Brilian halaman 54. Nah, di situ ada tindakan. Tindakan apa sih yang dapat untuk menjaga bumi yang harus dilakukan oleh anak-anak? Apakah ini yang menginjak-injak? Atau ini pilih salah satu ya, pilih salah satu. Terus tracing katanya. Ini menjaga. Kalau ini merusak, apa sih yang anak-anak harus lakukan? Kalau pilih salah satu, terus apakah ini menjaga atau kan ini dipilih satu terus di tracing atau ditebalkan hurufnya atau katanya. Nah, yang berikutnya anak-anak, Tuhan sudah menciptakan gunung untuk manusia atau dalam alam ini di planet bumi ini yang berada di planet bumi. Biasanya di dekat dengan gunung kita melakukan kemah. Kalau dilihat dari worksheet ini worksheet halaman berapa ya, sabar. Kalau lihat worksheet halaman 60, Brilian, halaman 60. Nah, berkemah, dibilang sini, apa sih yang dibutuhkan ketika kita berkemah di pegunungan pada saat kita dingin? Anak-anak boleh pilih ketika kita dingin. Apakah jaket, api, es batu, ini balon, ini udara mungkin ya. Udara mungkin maksudnya ini balonnya. Alim kurang paham, tapi ini ada gambar balon. Nah, kalau contohnya misalkan kita butuh jaket di checklist. Nah, kita checklist ini ya. Butuh api checklist, butuh balon checklist, butuh es batu checklist. Kalau kita lagi saat dingin ya, tugasnya adalah ketika kita checklist. Sesudah kita checklist anak-anak, kita hitung berapa checklistnya. Contoh, Mem Alen checklist semua ini ya, Mem Alen 1, 2, 3, 4. Tulis angka 4-nya di sini. Ada 4 yang di checklist. Jadi ada tanda checklist dan ada jumlah berapa yang digunakan pada saat kita berkemah di gunung. Benda apa saja yang kita gunakan ketika kita mengalami kedinginan di gunung ya. Yang pada saat berkemah seperti gambar ini. Yuk kita lanjut. Yang terakhir, anak-anak, ini adalah jumlah yang sama dan tidak sama. Jumlah yang sama ini, yang tidak sama ini. Anak-anak boleh pilih, misalkan ini payung pada saat hujan, jaket hujan panas, boleh hujan panas juga boleh, atau mau untuk bergaya-gaya, foto model, fashion show, dan lain-lain, ini bisa digunakan. Atau ini adalah daun pisang mungkin, adalah sejenis tumbuhan yang ada di bumi, yaitu salah satu makhluk hidup. Anak-anak, tugasnya adalah, itu buku kognitif halaman 40 ya, kognitif ini ya. Nah, pada saat itu adalah ketika jumlah yang sama, jadi ini payung berapa, ini payung berapa. Kalau ini sama, misalkan ini 5, ini 5. Nah, tulis ini sama dengan. Kalau misalkan payung ini 3 dan 6 contohnya, 3 dan 6 berarti tidak sama, tulis yang ini ya, tapi ini sama, ini tidak sama. Jadi anak-anak boleh pilih salah satu yang mana sama dan tidak samanya itu. Nah, sama dan tidak sama, ini tidak sama, ini aja ya. Kalau sebelah sini susah nanti. Nah, pada saat ini kita mengerjakan 3 tugas. Jangan lupa didokumentasikan berupa foto, dikirim ke Google Classroom sebelum jam 12 siang
dan mengisi absen di YouTube. Dan satu lagi, jangan lupa tolong kasih tahu orang tua ya Nana, kalau sakit izin dulu ke Mem Alen, nanti isi absen di YouTube aja ya, di komentarnya aja ya, supaya nanti ketika pembelajaran hari ini Mem Alen langsung lihat siapa-siapa yang sakit, izin dan apa. Di absen di YouTube ya, jangan di ini, di apa namanya, jangan di WA. Karena kalau di YouTube kan misalkan pembelajaran hari ini sudah ada tanggalnya, jadi kita tinggal melihat, oh jadi hari itu yang hadir ini ya, seperti itu. Dan tentunya sudah mengerjakan tugas juga yang sudah absen itu, supaya bisa gampang penilaian. Nah, kita lanjut. Nah, oke anak-anak, ini slide kosong. Apa yang kita lakukan? See you. Dan kita akan berjumpa lagi di waktu kedepannya. Sampai jumpa dan dadah. Selamat belajar ya.